Halo guys, balik lagi bersama saya Andi di sini, Travel Your Life. Nah, kali ini saya punya konten terbaru yang Oke, dimana kontennya ini yang sangat menginspirasi ya. Ya, bisa saya katakan saya punya konten baru yang berjudul Sahabat Andi Be Youth Trainer. Nah, kali ini kita akan mengundang salah satu seorang entrepreneur yang sangat bisa menginspirasi kita, terutama orang-orang muda nih ya, orang-orang muda seperti kalian ya, yang sedang menonton video ini. Nah, siapa lagi kalau bukan dia adalah Bro Adrian. Oke, mari kita welcome Bro Adrian di sini yang ada di virtual kita sekarang. Nah, oke. halo halo. Halo Bro, apa kabar? Apa kabar lo? Kabar cukup sehat. Sehat. Oke, kayaknya dari senyumannya ini kayaknya semangat banget nih ya. Baiklah bro, sebelumnya nih mungkin guys kalian belum kenal nih ya, kepada Adrian ya. Ini adalah brother gue ya yang sangat bisa menginspirasi saya dan juga lulu pada yang lagi nonton di sini ya. Nah, sebelum kita kenal tentang Bro Adrian ini, ada baiknya kita tanya nih ya. Bro Adrian ini boleh perkenalan diri nggak? Pertama itu siapa? Biar orang pada tahu nih. Silahkan bro. Perkenalannya apa aja nih? Berarti cuma nama. Oke, perkenalan apa aja? Nama, Oke. status bagaimana? Oke. Halo teman-teman semuanya. Nama gue Adrian. Adrian Smith. Bisa dipanggil Smith, bisa dipanggil Adrian. Uh, saya berkecimpung selama 10 tahun di dunia kopi. Dari awal mulanya buka toko buku dulu, tapi habis itu coffee shop. Di coffee shop 2 tahun vakum karena sempat bangkrut ya, terus mulai ke distributor awalnya untuk hanya bahan-bahan minuman seperti sirup, uh, apa namanya, kopinya dan sebagainya sama mesin-mesinnya, tapi sekarang lebih fokus ke pembuatan mesin roaster atau mesin panggang kopi. Oke, berarti bro, kita bisa panggil lo adalah Adrian atau Smith, mana lebih enak bro? Bebas sih, Smith Oh aja, Smith bebas gak ya. apa-apa. Oke, kita panggil Adrian aja ya, biar lebih deket buat kita semua. Oke, itu perkenalan singkat nih dari Adrian ya, dan kita tahu bahwa Adrian adalah seorang entrepreneur yang awalnya berawal dari pendiri buku ya bro, mendirikan buku atau bisa dikatakan taman baca seperti itu ya. Nah, kembali untuk mengimprovisasi atau meningkatkan atau keluar dari zona nyamannya ke usaha kopi. Nah, ngomong-ngomong nih bro, lu itu kenapa sih awalnya mau ya mengusaha atau bisa dikatakan mendirikan usaha kopi? Padahal dulu kan kita lihat kopi dan juga buku mereka berdua adalah hal yang berbeda. Kenapa sih bro mau keluar dari zona nyaman? Sebenarnya awalnya backgroundnya bukan pengusaha atau pebisnis, uh, walaupun memang dari keluarga dari nyokap semuanya sebagian besar apa namanya punya usaha, tapi waktu itu gue merasa kalau lebih baik jadi profesional, apa di bidang IT, bekerja di perusahaan otomotif selama setahun, tapi habis itu ternyata emang emang darahnya udah ke arah bisnis ya, pengusaha, jadi mutusin buat keluar, tapi juga belajar ya, entrepreneur, lebih banyak buat gimana menyusun manajemen keuangan yang baik gitu ya, terus gimana buat bisa presenting ke orang lain kan, karena kita butuh investor atau teman-teman yang bisa dijadiin tim seperti itu ya, jadi leadershipnya juga diajarin. Cuma waktu itu sempet yang belum diajarin tuh manajemen, jadi kayak karyawan segala macamnya, itu kan itu perlu skill sama perlu pengalaman. Jadi salah satu alasan kenapa tetap bukanya toko buku dulu, karyawan lebih sedikit. Terus yang kedua, modal juga lebih banyak ke tempat. Awalnya seperti itu.
Oke, berarti itu alasannya kenapa, Bro? Karena pertama modal ya, modal untuk mendirikan buku itu nggak terlalu besar seperti itu ya, Bro. Oke, nah lo Bro, kalau lo mikirkan, saya bilang mau mindah dari toko buku ke usaha kopi, pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang seperti itu kan, Bro. Nah, yang pertama, Bro paling khawatirkan ketika lu mau membuka usaha kopi, nah mau berpindah ke buku, mau ke usaha kopi, nah satu hal yang paling lu khawatirin deh ketika lu mau buka usaha kopi apa, Bro? Sebenarnya dulu karena masih masih hijau banget ya, jadi masih belum dari mindsetnya pekerja karyawan ke pengusaha tuh beda banget, 360 derajat, 180 derajat. Cuma nggak kepikiran khawatirnya gimana segala macam, yang penting buka dulu, ngumpulin tabungan dulu. Tapi juga sebagian karena memang nggak cukup, jadi nego ke landowner atau yang punya tempat, kalau bisa kita bayarnya dipecah beberapa bagian, bisa per 3 bulan atau per 6 bulan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, transisi dari toko buku ke kafe itu sebenarnya memang dari awal maunya buka coffee shop, bukan buka toko buku. Tapi dulu itu karena kalau di luar negeri ya, library atau perpustakaan itu dekat banget sama kantin atau tempat buat nongkrong. Jadi pikir kenapa enggak di sini di Indo pasti bisa gitu ya, buat orang-orang sambil ngopi sambil baca gitu. Ya sekarang kan kebukti semua bisa masuk di kopi, dari barbershop, dari toko tas sama baju aja udah ada coffee shop. Ya jadi kalau waktu itu saya sempat kuliah cuma 1,5 tahun di luar negeri. Itu kalau mau cari referensi itu pasti ke perpustakaan kalau di sana. Nah, jadi di situ perpustakaan, terus di lantai yang sama itu ada semacam kantin kalau di sini, tapi di sana lebih ke diner namanya. Jadi di situ ada satu island atau counter di tengah-tengah di perpustakaan itu ngejual kopi, roti, sama ya cemilan-cemilannya gitu. Nah, cuma bayangannya karena di sana etos mahasiswanya di apa ya diajarin supaya lebih lebih baik ya. Jadi ya kita nggak ninggalin yang membuat kotor ruangan atau meja. Jadi kita yang beresin sendiri. Jadi nanti tamu berikutnya atau orang yang duduk buat belajar atau baca itu masih bisa sambil ngerjain tugas gitu sih. Wow, berarti Bro, saya simpulkan bahwa karena idenya itu datang dari pernah kuliah di luar negeri seperti itu ya, Bro? Iya, kurang lebih Salah segitu. satunya. Oke, nah ketika saya lihat biodata biografi kamu ya, Bro, itu di LinkedIn ya. Saya baca ternyata lu itu ternyata anak IT ya, Bro, ya. Lu itu anak IT di mana lu udah lulus gitu ya dan bekerja di bidang IT. Saya lihat lu sekarang jadi pengusaha kopi nih, Bro. Nah, kenapa lu mau banting setir nih, Bro? Bukannya lu ada kekhawatiran bahwa gimana nantinya gitu ya. Soalnya kita tahu anak-anak IT zaman sekarang sangat dibutuhkan dan bisa saya katakan ya sangat banyaklah diingin-inginkan anak-anak muda sekarang untuk sekolah jadi IT seperti itu, Bro. Kenapa lu milih jadi pengusaha, Bro? Sebenarnya background kuliah itu menurut saya penting. Jadi itu kan membangun kita punya networking ya, gimana gue bisa sosial sama teman-teman, gimana bisa buat kalau antara sekolah SMA sama sekarang bagian kuliah itu memang beda jauh banget. Waktu SMA itu kan kita udah tahu jadwalnya, tapi waktu kuliah itu kan kita yang manage waktunya sendiri gitu. Jadi sebenarnya waktu dari luar negeri itu cuma 1,5 tahun karena nggak lulus. Nah, terus tapi balik ke
Indo ya ngelanjutin lagi gitu supaya bisa dapet skill buat interpersonalnya gitu. Terus kalau waktu udah lulus pun memang ya langsung bisa keterima karena ada banyak kebutuhan ya dari perusahaan buat entah bikin database atau buat koneksi dengan customer sebagainya semacam itu. Tapi ya memang waktu itu um, agak kurang nyaman sih buat duduk di belakang layar berjam-jam tapi nggak ada interaksi sama manusianya gitu, cuma sebatas ke sesama staff. Terus tapi pas sore juga kan pasti udah sore, udah pulang capek, pasti cuma bisa istirahat gitu karena backgroundnya juga walaupun bukan IT, karakter secara personal masih agak introvert sih, lebih suka di rumah, lebih suka nyaman sama nggak terlalu banyak interaksi sosial. Tapi juga namanya manusia itu memang diciptakan buat sosialisasi ya, bersosial. Jadi nggak bisa tuh selamanya cuma di tempat sendiri gitu. Nggak tahu juga ya, bisa jadi ada yang introvert banget terus dia nggak perlu ketemu orang juga bisa jadi. Cuma waktu itu pikirnya ya nggak bisa, setahun itu ngerasa waktu itu nggak ada upgrade karir ya waktu itu saat itu sih. Oh, berarti gue simpulin lu itu bro mau keluar dari zona nyaman lu ya. Makanya lu pilih menjadi seorang entrepreneur saat ini. Seperti itu kah bro? Waktu itu lebih simple sih mikirnya. Karena waktu itu saya suka nongkrong, Oke. tapi waktu itu nongkrong masih kopinya kurang kurang banyak variannya, terus kurang kurang apa ya, kurang specialty banget gitu, nggak ada diversifikasinya. Tapi juga mahal, kenapa nggak buat coffee shop sendiri waktu itu mikirnya gitu. Wah, 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 wah. Bagus banget tuh ide ya bro. Berarti banyak nih ya bro kayak anak-anak zaman sekarang nih ya berpikiran bahwa mereka itu lebih apa namanya ada yang mengutamakan kuliah gitu ya. Ada yang bilang ngapain kuliah nanti toh kita nggak bekerja sesuai dengan jurusan kita seperti itu ya. Nah, bagaimana bro berpikiran tentang hal itu? Apakah memang anak sekarang tidak perlu kuliah kah atau bagaimana menurut bro? Um, Kalau dari pengalaman ini sih personal opinion aja ya, jadi pendapat pribadi. Kuliah itu perlu, apa gelar itu memang nggak semuanya dipakai. Tapi yang dicari di kuliah itu gimana untuk bisa menyelesaikan suatu masalah, problem solving yang nggak bisa diajarin di pengalaman. Karena kalau kita pengalaman dulu itu lebih lama waktunya. Gitu. Kalau di kuliahan itu kan ada interaksi untuk gimana bisa berkelompok segala macam. Tapi kalau udah kerja, ideologinya itu masih masih liar. Jadi nggak ada batasan-batasan. Cara gimana buat ngomong ke orang, gimana buat bisa presentasi kah atau segala macam. Kalau sekarang kan udah diajarin ya, gimana presenting, gimana bikin presentasinya juga, entah pakai media atau cuma ngomong aja pakai bahasa tubuh misalnya. Nah, kalau cuma langsung terjun, ya memang biasanya orang-orang ada yang males ya buat yang nggak bilang males sih, lebih ke kurang oke dengan lamanya proses, jadi mau langsung terjun. Tapi ya kalau gue ngebayangin gue nggak lanjutin kuliah waktu balik dari luar negeri itu ke kuliah di sini, ya gue nggak kebayang bisa tahu keinginan gue tuh mau ngapain setelah lulus kuliah, lebih ke situ sih. Wow. Itu waktu gue itu ada juga kan orang-orang yang atau teman-teman di sini yang punya kepikiran gue udah tahu mau ngapain gitu sebenarnya, abis SMA gue mau ngapain, ada punya terus bisa bikin startup segala macem, udah bisa online gitu sih. Oke. Berarti mungkin kita simpulkan kuliah itu masih tetap ada gunanya ya, bro. Dari pengalaman lu dengan kuliah, lu bisa terapin di bagaimana lu bisa open minded di dalam buka usaha seperti itu ya, bro. Salah satunya iya. Oke. Nah, nih bro, gue lihat di biografi lu juga nih ya, dan juga di beberapa artikel nih di Google nih ya, bahwa lu terkenal dengan beberapa usaha ya, salah satunya adalah kopi ya, kopi Koji nih ya bro. Lu ada buka usaha ya, di mana
lu milihnya kopi. Nah, pertanyaan gua nih bro, kenapa lu pilih kopi ya? Kenapa nggak lu pilih kayak bubble tea, kayak ya kayak Thai tea seperti itu bro? Lu kenapa milih kopi? Um, Kopi itu kan sebenarnya waktu kalau misalnya di apa kita semua bisa tahu banyak banget pilihan untuk kopi. Terus yang kedua ada beberapa teknik yang kalau cuma jualan seperti kayak bubble tea segala macam yang udah banyak banget ya di sini yang harus di kedepannya itu lebih ke marketingnya, lebih ke promosinya. Tapi kalau kopi itu ada bagian kita benar-benar harus preserve kualitasnya, harus pegang konsistensi atau bahkan kalau bisa inovasinya tuh lebih ke kualitas bukan cuma ke promosi atau marketingnya sih gitu. Itu yang ngebedain ya sama yang dibandingin sama yang tadi Andi bilang. Yang kedua ya memang karena suka ya passionnya ke sana. uh, Penasaran aja gitu, ada banyak variabel yang bisa membuat kopi itu enak tapi juga variabel yang sama buat kopi itu nggak enak. Berarti karena lu udah passion aja, udah pecinta kopi ya, coffee lover seperti itu ya bro. Ya kurang lebih lah. Nah, ini bro, gue mau tanya juga nih soal kopi lu nih ya. Kita tahu bahwa saat ini ada banyak ya merek-merek asing ya, merek-merek yang bisa dikatakan kompetitor lu gitu ya. Nah, pertanyaannya apa sih yang membuat kopi lu itu bisa beda dengan kopi-kopi lain yang gitu? Nah, kita tahu kan bahwa kalau kita buka usaha nih ya, apa nih something special dari usaha kita gitu yang dia yang tidak punya dari usaha-usaha lain. Nah, kalau lu sendiri apa nih, bro? Yang pasti pertama kopi itu mirip juga sama bahan minuman atau makanan yang punya kualitas. Pasti pertamanya itu dari bahan dasarnya, dari bahan mentahnya, dari green bean atau kopi mentahnya. Yang kedua teknik buat pasca panen. Jadi waktu masih di pohon, masih dipanen sama petani itu juga penting karena itu nanti juga sekitar 25% yang menentukan faktor kopinya itu enak atau enggak. Terus gimana buat rotasi. Terus lainnya lagi cara buat roasternya itu atau pemanggang kopinya. Sama aja kalau kita mau beli daging wagyu yang mahal banget gitu ya. Tapi memprosesnya, masaknya sama aja kayak bikin uh, apa ya, gorengnya cuma biasa gitu kan, nggak pakai teknik atau segala macam ya, ada tekniknya juga. Baru nanti habis itu cara buat ngebrunya juga ada tekniknya. Oke. Wah, berarti bisa kita bilang kopi lu spesial dari bagaimana cara lu buatnya itu yang something different ya dari kopi-kopi lain gitu ya, bro. Ya bisa. Oke. Nah, bro, lu tahu kan sekarang ini kan sangat sulit ya, banget kita bilang kayak COVID-19 ini ya. Salah satu tantangan terberat lu untuk membuka usaha nih ya, bro. Nah, bagaimana sih caranya lu untuk bisa tetap stand firm gitu ya, masih tetap bisa yakin nih bahwa kopi lu ini bisa dinikmati oleh atau bisa dikatakan bertahan saat ini, walaupun ada COVID-19 atau bagaimana lu bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut, bro? Uh, Namanya ngelakuin suatu usaha atau bisnis itu selalu pasti ada resiko. Tinggal kita hitung seberapa jauh kita bisa bertahan. Dari sempat ada di 1 tahun ini 2020 ada 1 bulan yang memang nggak ada penjualan gitu sama sekali gitu, kosong banget. Tapi ya itu berarti kembali ke manajemen keuangan, terus dari operasional cost-nya juga gitu kan. Memang kalau udah punya karyawan lebih banyak pasti operasional cost makin besar, mau nggak mau harus lay off banyak. Tapi karena di sini produksi itu hanya mengandalkan 1 atau 2 orang roster, jadi nggak terlalu besar operasional cost-nya. Kedua,
malah kalau bisa dilihat kan pembelian kopi biasanya diekspor. Ya. Tapi karena ada COVID ini, hampir sebagian bahkan ada yang nggak bisa keluar ya, karena kan nggak boleh kirim waktu itu. Jadi sumber dayanya malah lebih banyak tuh itu. Jadi sekarang malah banyak varian yang bisa dipilih, harganya juga pasti lebih rendah. Jadi sama aja kayak investasi sebenarnya. Jadi waktu pas lihat harga-harga menurun, ya kita coba sampel-sampelnya. Kalau itu oke, langsung ambil lumayan banyak sebelum nanti harga akan naik lagi, seperti itu sih. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa masih bisa tetap bertahan di kopi ya? Karena ya kalau dulu sih sempat ditanya itu pasti alasannya cuma yang gue nggak bisa ngelakuin apa lagi gitu kan. Tapi sekarang lebih ke apa ya? Karena ya mau nggak mau kita harus punya inovasi. Misalnya kalau dulu ada trennya dalgona, tapi kan itu cuma sesaat ya. Jadi kita gimana caranya buat tren ada nggak ada, kopinya tetap bisa dicari sama orang. Lebih ke situ sih. Plus karena kan ini mesinnya mesin roasternya itu kita produksi sendiri ya, jadi bisa tahu gitu tekniknya untuk gimana sih buat supaya kualitasnya tetap oke. Berarti lebih tetap kita bilang, kita simpulkan, jangan pernah puas, tetap berinovasi seperti itu ya, bro. Karena lo sendiri masih tetap banyak belajar gitu ya, bagaimana caranya untuk bisa tetap bertahan seperti itu ya, bro. Jadi gue pernah baca salah satu orang yang memang menginspirasi banget. Nah itu orang Indonesia, udah nggak ada almarhum, namanya Pak Habibie. Jadi dia cuma bilang kalau kita mau punya etos yang oke itu cuma perlu satu faktor, tapi dipecah sama beliau itu QCD, quality control, tetap jaga kualitas. Gimana caranya kualitas tetap tinggi, tetap baik. Cost-nya juga atau biayanya kita cari yang seefisien mungkin. Kalau zaman dulu itu kan cari harga semurah-murahnya, jual setinggi-tingginya. Tapi kalau kualitas bisa berjalan dengan stabil ya biaya dasarnya, jadi orang lain harganya naik, kita bisa tetap stabil gitu. Yang ketiga delivery, artinya berarti kalau kita bisa mengedukasi customer kalau kopi itu ini kualitas yang kalian beli gitu ya, bukan cuma harga, cuma ngebandingin toko A dan B gitu ya, itu pasti banyak banget di luar sana. Tapi kalau mereka bisa tahu ini kualitasnya bergantung sama ideologinya si roaster, ya pasti mereka akan menghargai banget itu harganya gitu. Wow, setuju banget tuh. Memang kualitas itu paling penting ya, bro. Karena kalau orang sudah yakin, nah percaya juga sama salah satu bentuk atau makanan ya, dengan kualitasnya tetap atau bisa dikatakan tidak berubah-berubah ya, masih enak di lidah setiap harinya, pasti orang pasti akan datang ke situ ya, bro. Wow, saya juga penikmat makanan nih ya, bro. Kalau ada rasa dikit berubah gitu ya dari makanan yang gua suka, udah nggak ke situ lagi kayaknya gitu ya. Oke nih, bro. Pertanyaan gue berikutnya ya, sorry nih banyak banget nih pertanyaan gue ke lu. Oke, pertanyaan gue nih, nah kita sekarang nih kan bisa dikatakan menghadapi era 4.0 gitu ya, di mana anak-anak semakin banyak saingan, berjuang, berinovasi gitu ya. Nah, buat lu sendiri nih bro, apa sih yang harus dipunyai anak atau generasi sekarang untuk memulai usaha itu sendiri gitu ya. Bahkan banyak orang yang berpikiran, gue takut nih, gue nanti bangkrut lah, gue nggak berhasil lah, gue nanti beginilah gitu ya. Jadi udah takut duluan gini bro. Apa sih yang membuat lu atau bisa dikatakan pesan-pesan lu buat anak muda sekarang biar masih tetap percaya nih atau maju terus, pantang mundur seperti itu. Gimana, bro? Semuanya dipikirin kapan bisa mulai ya. Tapi yang jelas kalau kita mulai ada
takut atau perhitungan itu sebenarnya yang kita takuti atau yang kita khawatirkan itu ada di tengah-tengah. Tengah-tengahnya apa sih? Proses. Nah, kalau kita memang mau melakukan sesuatu dan mau berhasil, ya di tengah-tengahnya harus dilalui dulu prosesnya itu. Nah, terus yang kedua, biasanya yang ditakuti itu nggak sesuai ekspektasi. Jadi kalau misalnya udah punya set target market, target penjualannya, target promosinya gitu ya, ternyata nggak sesuai ekspektasi, bahkan bisa jadi trauma gitu. Sedangkan gitu. Terus kalau ada orang yang ngerasa saya nggak ada modal gitu ya, dia ada modal, ya kita cari cara gimana caranya dengan apa yang kita punya sekarang kita bisa start, kita bisa mulai. Terus kalau ngomongin soal skill, ya skill itu bisa dipelajari ya. Nggak ada skill yang nggak bisa dipelajari. Misalnya ada orang yang bilang, oh dia punya skillnya bagus banget nih, talentanya di situ gitu ya. Nggak semua orang punya kapabilitas buat punya skillnya langsung bagus. Semua pasti mulai dari awal gitu ya. Gitu. Tapi ya kita cuma ditanyanya mau coba nggak terus gitu, mau coba latihan terus nggak, gitu, jam terbang. Gue setuju banget sih itu bro, terutama lo bilang tadi tentang enjoy the process gitu ya bro. Nah, saya lihat nih anak-anak sekarang ya, generasi penerus ya, walaupun kita masih muda nih ceritanya ya, banyak yang tidak suka untuk enjoy prosesnya nih bro ya. Mereka pada nggak suka sesuatu hal yang membuat mereka lama-lama. Bisa dikatakan mereka suka yang instan-instan nih bro ya. Menurut lu bro, bagaimana sih lu bisa enjoy the process itu sendiri bro? Sebenarnya kalau enjoy sih nggak enjoy ya, tapi yang perlu dilihat itu gimana kita akan berhasil atau enggak. Cuma bisa jadi bedanya antara yang gua sekarang dibanding 5 tahun yang lalu, gue punya limitasi untuk bisa berkata cukup. Jadi kalau gue udah konten atau cukup, oh gue udah cukup dulu nih. Misalnya gue punya target 100, tapi di perjalanan gue dapat 20 aja udah cukup. Ya gue stop dulu, gue coba celebrate atau gue coba happy dengan apa yang gue punya, baru gue coba jalanin lagi. Nah, sementara sebagian besar biasanya orang-orang yang udah mulai itu mereka nggak sabar karena mereka nggak lihat yang mereka udah dapet. Mereka lihatnya langsung ke garis finish dulu gitu. Mau kita lari lombanya 100 meter atau yang 1 kilo, pastinya kita harus melangkah berapa langkahnya dulu. Kalau misalnya itu nggak coba, ya tetap nggak akan sampai juga sih. Atau tetap mau berusaha untuk kejar ketertinggalan, bersyukur ya, thank you banget gitu udah ada di sini, happy dengan keadaan seperti sekarang. Ya pastinya nanti pas tidur nggak happy juga, mikirinnya apa yang gue nggak bisa capai hari ini. Padahal kan kita bisa mikir apa yang gue capai hari ini, ya gue happy dulu gitu. Besok mulai lagi, gimana caranya untuk dapetin lebih dari yang gue dapat hari ini. Jadi jangan berlombanya untuk 1 tahun ke depan, lomba aja buat hari ini sampai besok. Kan katanya kekhawatiran hari ini buat hari ini. Oke, jadi nggak sampai besok-besok ya bro, nggak sampai terus-terus gitu khawatirnya ya bro. Oke, baiklah. Mungkin pertanyaan dikit lagi nih ya, bro. Nah, gua nemuin beberapa anak-anak muda nih ya. Mereka punya banyak ide, tapi masalahnya adalah mereka sangat insecure gitu loh. Insecure terhadap ide mereka, insecure terhadap mau coba nih ya. Udah jangan dulu ah. Jadi belum dicoba dulu, udah takut duluan nih, bro. Nah, buat lu sendiri nih bro, apa sih yang lu ya kita tahu nih, tadi lu bilang di awal-awal kita ngobrol nih ya, lu bilang orangnya adalah insecure ya kalau nggak salah ya.
Nah, gimana sih lu bisa bro keluar dari zona nyaman ke insecurean lu itu bro? Insecure itu kalau dulu gue ngelihatnya nggak oke, karena kalau gue insecure berarti gue lagi belum siap nih untuk menghadapi segala sesuatu gitu ya. Tapi kalau sekarang sebenarnya insecure itu salah satu indikator atau tolak ukur kalau kita tuh masih punya uh, kehati-hatian gitu. Nggak langsung tabrak aja gitu kan. Jadi udah ada remnya gitu. Insecure itu anggapnya remnya. Gasnya itu ya gagasan, ide-ide yang kita mau capai, motivasi, goalnya mau kemana. Cuma ya memang perlu ngegas ya perlu, tapi ada waktunya buat ngerem gitu. Kalau misalnya lagi ada di persimpangan ya kita perlu mikir gimana caranya untuk punya pilihan yang lebih bijak, yang terbaik yang kita mau ambil. Itu yang pertama. Jadi kalau memang ada kepikiran buat insecure ya diterima. Kalau ada beberapa orang yang bisa uh, curhat atau mengeluarkan insecure-nya, entah ditulis, ngobrol sama teman, cari orang-orang yang udah berpengalaman lebih dulu, minta gagasan, minta masukan. Itu yang perlu dilakuin. Kalau insecure tapi hanya dipendem, itu yang agak gawat. Karena itu hanya akan menimbulkan pikiran yang menghambat sebenarnya. Lebih ke situ sih. Tapi kalau insecure-nya bisa diolah supaya misalnya jadi kayak misalnya contoh, kalau gue mau coba bikin produk kopi yang baru, apa nih yang membuat kopi ini jadi booming. Tapi kalau nggak booming gimana? Nah, ya cuma pikirannya itu. Kalau nggak booming, apa yang perlu gue lakuin? Kalau tapi kan itu nanti jadinya rencana berikutnya gitu yang kita bisa tulis. Tapi kalau misalnya cuma dipikirin, terus abis itu yang difokusin insecure-nya semua, ujungnya kan yang bercabang insecure-nya, pilihan-pilihan yang buruknya. Nah, ujung-ujungnya apa? Ya nggak mulai juga. Itu kan sama aja kan. Itu nggak sesuai sama yang kita pengen kan. Kita pengennya mulai gitu. Gitu. Itu yang kedua. Yang terakhir sebenarnya faktor insecure itu uh, bisa jadi salah satu yang kita nggak lihat itu nanti ketika udah jalan gitu ya. Soalnya bisa aja itu karena kepikirannya kita, begitu kitanya jalan, kok kayaknya insecure-nya atau hal yang dikhawatirin kok nggak ada gitu. Jadi kan sebenarnya itu cuma ada di pikiran gitu. Tapi kalau itu nggak akan apa namanya bisa hilang kalau nggak dilewatin. Berarti memang harus kita harus hadapi gitu ya. Nah, lu tadi katakan bro bahwa insecure itu tidak selalu negatif gitu ya. Tetapi dengan keinsecurean kita itu gitu ya, kita bisa manfaatkan dengan sesuatu hal yang baik yang bisa membuat kita jadi lebih baik lagi gitu ya, lebih maju untuk kedepannya gitu ya, terutama untuk melangkah membuka usaha seperti itu kan bro. Oke. Baiklah bro. Mungkin terakhir nih pertanyaan gua ke lo. Apa sih pesan-pesan buat anak-anak muda sekarang, terutama untuk mereka mau jadi entrepreneur seperti itu bro? Buat lo sendiri punya pesan-pesan nggak buat generasi muda saat ini? Um, Sebenarnya generasi sekarang ini lebih berani ya dibanding waktu gue baru mau mulai melakukan usaha gitu atau buka bisnis. Yang kedua, mereka juga punya banyak pertimbangan dari orang-orang yang udah ahli, karena dari internet gitu ya, dari video-video YouTube. Terus uh, mereka udah tahu gitu apa yang akan mereka hadapi waktu mereka akan jalan itu. Nah, cuma yang perlu buat diwaspadai sebenarnya yang diuji ya waktu kita mau mulai, waktu teman-teman mau mulai itu apakah itu sesuai sama passionnya. Kalau gue sih, karena waktu itu pertanyaan paling penting. Kalau gue nggak tahu itu passion gue atau enggak.
di tengah jalan, mau itu sukses mau itu nggak ada hambatan, karena nggak berasa nyaman ya, nggak berasa itu passion, bensinnya pasti akan habis terus, apa namanya, energinya pasti akan habis terus. Tapi kalau itu udah passion, mau banyak halangan, tantangan, challenges sama obstacles, tetap aja kita punya energi lebih untuk terus menjalani, lebih ke situ sih. Find Wow. passion. Wow, jadi lebih baik kita gali passion kita itu sendiri ya bro, daripada kita maksain gitu ya. Contoh kita mau jadi dokter atau mau bahkan mau jadi seorang orang hebat, tetapi kalau kita nggak sesuai dengan passion itu pasti sulit banget ya bro. Pasti itu kayak ya bahasa kayak orang kita di kampung kayak keseret-seret gitulah bilangnya. Jadi Tema mau baru tuh diapain pun buat nggak akan konten. jadi. Apa bro? Tema baru tuh buat konten. Ya jadi mau diapain pun pasti nggak akan jadi-jadi gitu ya, nggak akan jadi-jadi, pasti nggak akan kebentuk dengan baik, pasti akan ada pondasi yang rusak gitu ya, yang buat cepat hancur seperti itu ya bro. Bahkan kalau kita pun kayak di push sama orang tua nggak sesuai dengan passion kita, itu bisa juga nggak baik seperti itu ya bro. Sama Jadi satu lagi sih, gue sekarang sadar kalau tiap orang memang punya jalan sama rezekinya ya, atau punya ya, kalau memang percaya Tuhan itu yang udah siapin, yang jadi gue nggak berasa terlalu nge-push diri sendiri. Gue udah tahu sebenarnya di ujung sana tuh udah akan ada hasilnya. Jadi gue nggak akan terlalu jadi beban atau overthinking, tapi gue cuma tinggal siapin aja gue bisa apa sih, gue bisa memperbanyak skill gue gimana, gue bisa memperbanyak network seperti apa, gue bisa punya ide-ide seperti apa lagi sih, gue cari pelajaran, belajar apa lagi sih gitu. Tapi karena ujungnya udah tahu, selain passion, gue udah tahu nih ini akan jadi rezeki gue suatu saat nanti. Tapi ya yang perlu cuma dilakuinnya aja gitu. Okay, just do it. Ya. Just do it gitu ya bro. Nah tapi dari itu semua pasti kita pasti punya usaha, punya effort yang tinggi. Tetapi kalau kita nggak serahin sama ke Tuhan, bisa saja kita jadi stres gitu ya bro. Iya. Karena penting juga. Kan, fokusnya nyarinya tentang uang gitu ya, atau keberhasilan, sukses. Tapi sebenarnya ya kita kan memang hidup tuh cuma singkat ya, beberapa puluh tahun aja. Yang the greatest treasure tuh apa sih gitu lah, apa yang kita punya, teman-teman dekat atau keluarga. Di COVID seperti ini kan itu sebenarnya yang wake up call banget ya, itu yang ngebangunin kita buat ini bukan cuma uang yang buat kita bertahan, ada orang-orang yang di sekitar kita yang bisa bikin kita happy, orang di sekitar kita yang peduli gitu ya. Kalau lagi keadaan seperti ini, waktu pasti nyadar banget deh, begitu nggak punya banyak temen, ujungnya yang ada ya kesepian, susah buat bisa terus bertahan gitu ya. Jadi lebih ke arah situ sih. Nah, soalnya kalau misalnya udah terlalu kerja keras juga, nanti misalnya suatu saat kalau COVID-nya udah lewat seperti ini atau udah lebih better, ujungnya kita nggak bisa lihat di sekitar kita ini gitu. Fokusnya cuma goalnya cuma apa yang gue mau, tapi nanti begitu udah tercapai, hampir bisa dipastiin udah di situnya, udah di posisi itu, kita yang ada malah penyesalan, regret, kalau kita miss banyak hal, miss banyak momen gitu. Wow. Oke, berarti bisa saya simpulkan apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sudah kita plan ya, mau itu nanti berjalan atau tidak berjalan dengan baik, kita masih tetap haruslah bersyukur seperti itu ya, bro. Baiklah, sudah kayaknya sudah jelas ya semua pertanyaan saya. Nah, jadi nih guys ya, buat dulu pada nih ya yang mau buka usaha, yang punya insecure yang sangat tinggi gitu ya, cobalah untuk melangkah dulu gitu ya, mencoba cari untuk banyak belajar,
banyak untuk bertanya gitu ya. Dan mungkin salah satunya adalah bersosialisasi ya, bisa berfellowship dengan orang-orang yang bisa membantu kalian gitu ya. Nah, thank you banget buat Bro Adrian. Thank you Bro buat kesempatannya hari ini. Sangat bersyukur punya lu di sini ya. Bersyukur punya sahabat ya, sahabat Andi yang bisa menginspirasi kita semua di malam hari ini. Jadi guys, ini dulu ya bincang-bincang kita malam ini di sahabat Andi di entrepreneur ya. Jangan lupa tetap pantengin nih channel saya. Please subscribe, like, dan juga komen ya. Jangan lupa ajak semua tetangga, RT, RW agar bisa like dan subscribe nih video saya. Sampai ini dulu bincang-bincang singkat kita. Jangan lupa ikutin tetap ya bersama saya, sahabat Andi, B Brainer. Oke, sampai jumpa guys. Love you. Bye-bye. Oh.